Halo teman-teman, aku Indri. Dulu kuliah sastra Jerman di Indonesia, sekarang tinggal di Belanda. Kok bisa? Tahun 2024 April sampai 2025 April. Jadi setahun aku mengikuti program au pair di Belanda. Kenapa nggak di Jerman? Ada alasannya tersendiri. Aku tidak akan curhat tentang itu, tapi aku akan bahas informasi mengenai au pair di akunku ini. Jadi untuk teman-teman kalau ingin tahu tentang seputar program ini, kalian boleh follow akun aku, kalian boleh komen, kalian boleh like dan share dan subscribe juga di channel YouTube aku ya. Nah, tahun lalu kebetulan aku ada upload beberapa video mengenai kehidupan aku di sini dan program yang aku ikutin, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube aku walaupun udah lama, tapi tidak mengurangi rasa ingin berbagi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah komen, bertanya, percaya, berharap supaya aku jawab, dan aku udah jawab sebenarnya di komen, tapi ini versi aku menampilkan wajahku dan suaraku langsung gitu loh, supaya lebih afdol, asik. Nah, kebetulan ada satu pertanyaan yang cukup panjang, yang mana itu tuh mungkin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak di luar sana juga, supaya lebih runtun videoku ini, makanya aku jawab pertanyaan yang ini dulu. Kalian lihat ini pertanyaannya, banyak kan? Nah, dia udah susun skripnya, terima kasih buat akun ini karena udah memperjelas apa yang akan ku sampaikan nanti. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Kak, au pair itu apa? Kalau kalian search di Google ataupun mesin pencarian kalian, mau GPT apapun itu, mungkin pertanyaannya akan dijawab seperti ini, ya kan? Nah, kesimpulannya adalah menurut aku, sepengalaman aku, jadi program ini tuh hanya setahun, yang mana ini tuh program pertukaran budaya ya, bukan sebagai karyawan, tapi program pertukaran budaya, terutama di sini di Belanda yang aku tahu, karena kategori visanya itu termasuk pertukaran budaya. Boleh cowok, boleh cewek, maksimal kalian tuh 25 tahun, belum boleh ulang tahun ke 26 ya. Tapi lebih 25 tahun boleh, tapi jangan sampai kalian umurnya ulang tahun ke 26 gitu. Harusnya pas pendaftaran dan terbang ke sini tuh belum di 26 gitu loh. Minimal 18 tahun, yang mana kalian tinggal bersama keluarga angkat di sini, atau istilahnya adalah host family, dan tugas kalian adalah menjaga anak-anak mereka dan bantu mereka untuk pekerjaan rumah ringannya. Begitu guys. Tujuannya adalah supaya kalian skill bahasa asingnya lebih good, terutama di sini. Mereka tuh fluent bahasa Inggris. Kalau kalian mau gunain bahasa Inggris, ya kalian akan lebih pede, lebih bagus bahasa Inggrisnya ke depannya. Plus kalian akan mengenal budaya baru, terutama budaya Eropa di sini. Begitu. Supaya kalian lebih mudah, menurutku video ini akan ku cut. Kalian bisa pilih menurut kebutuhan kalian. Mungkin kalian udah tahu program ini apa, tapi kalian belum tahu syaratnya apa aja, kalian boleh klik di bagian judul yang kalian butuhin gitu guys. Oke, dah. Yang kedua, Kak, syarat au pair di Belanda itu apa aja? Mau itu kualifikasi, sertifikasi, ataupun itu gitu loh. Nah, menurutku sejauh ini, berdasarkan pengalamanku, 5 poin yang perlu kalian penuhi kalau kalian mau au pair kesini. Yang pertama, usia. Tadi udah aku jelasin, gak boleh lebih dari 26 tahun ya. Dia tuh sebenarnya 25 tahun kalau persyaratannya. Cuman maksudnya itu kalian masih boleh kok di atas 25, cuman belum di ulang tahun 26 gitu. Karena aku waktu itu juga kesini hampir 26, tapi belum ulang tahun ke 26 gitu loh. Kalau diklik di Google ya 18 sampai 25 tahun gitu. Pokoknya kalian masih di bawah 26 tahun ya. Dan minimal 18 tahun. Itu kalian wajib banget, karena itu akan ditanya pas pertama kali interview. Kemudian yang kedua menurut aku adalah skill bahasa Inggris ya. At least bahasa Inggris lah. Kalau kalian nggak bisa bahasa sini ya nggak apa-apa. Kalian nggak bisa bahasa Belanda, memang jarang sih ditemuin yang udah bisa bahasa sini kalau kalian mau jadi au pair gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting cukup kalian ditanya tuh ngerti. Nanti kan pasti ngobrol sama host family-nya, sama agen yang dipakai sama mereka nanti sebelum kalian datang ke sini kan ngomong Inggris. Jadi di situ kalian akan dicek juga sih. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya cukup lah, at least ya. Nggak jago-jago banget nggak apa-apa kok. Kalau udah jago mah mending lanjut sekolah menurut aku ya, gitu. Yang ketiga adalah status. Jadi kalian tuh belum boleh menikah ya. Kalau udah nikah, udah punya anak, kayaknya ini kurang pas, nggak cocok buat kalian gitu loh. Kemudian yang keempat adalah agensi yang resmi. Maksudnya adalah keluarga angkat kalian tuh udah punya agensi yang mana dia tuh udah terdaftar di keimigrasian Belanda di sini. Kalian boleh cek di kedutaan Belanda, websitenya yang ada di Indonesia tuh agensi yang terdaftar di sini tuh apa aja gitu loh, yang bisa kalian pakai. Itu sebenarnya dari mereka sih,
atau kalian yang mau apply duluan, kan sekarang susah ya katanya untuk cari host family. Jadi banyak yang apply duluan gitu loh ke agensi, itu juga nggak apa-apa sih menurutku. Tapi rata-rata sejauh ini alangkah lebih baiknya kalian udah dapat keluarga angkat kalian bilang ke kalian dia pakai agensi A umpamanya. Nah, agensi A itu tuh nanti yang akan hubungin kalian gitu loh, daripada kalian susah-susah yang daftar gitu. Kemudian yang kelima, ini juga nggak kalah penting, yaitu pengalaman kalian pernah ngejagain anak kecil di Indonesia gitu loh. Nggak apa-apa kalau kalian bukan guru TK atau PAUD dulunya, nggak apa-apa. Mungkin kalian ada pengalaman jagain anak tetangga, juga boleh kok, anak tante, om, segala macam. Yang penting mereka nanti tanda tangan surat gitu bahwa kalian punya referensi, dan surat referensi ini akan dikasih ke agensi. Nanti mereka minta 2 surat atau 3 surat tergantung agensi yang kalian pakai. Kalau aku waktu itu kalau nggak salah dia minta 3, dan aku cantumin 3 itu beserta tanda tangan orang yang bersangkutan ataupun institusi yang bersangkutan, sah-sah aja gitu. Oke, dah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini menarik ya. Kak, dokumen yang dibutuhin apa aja, step by step-nya gimana, plus biayanya berapa? Ini menarik karena setiap orang pasti berbeda, cuman kebetulan yang aku alhamdulillahnya waktu itu nggak sampai 1 juta guys untuk ngurus dokumen, jujurly. Tapi ini tergantung orangnya. Ini dokumen ya, bukan termasuk perjalanan, akomodasi segala macam, enggak. Yang pertama ini paspor. Aku pakai yang biasa 350 tab. Oke, yang kedua urus SKCK kalian. Aku kebetulan ke Mabes, ke Jakarta Selatan langsung. Urusnya waktu itu segini. Kemudian waktu itu jangan lupa mereka minta SKBM, surat keterangan belum menikah, urus ke kantor KUA di kecamatan. Kalau aku nggak perlu surat pengantar dari RT RW gitu, karena kebetulan aku dari Sumatera Barat, yang mana aku pakai kejerongan gitu, masih kampung. Jadi nggak ada surat pengantar gitu, langsung aja keluarga aku yang datang. Dan aku kebetulan tinggal di Bandung, jadi keluarga aku yang urus di Sumatera Barat. Nanti mereka kirim hasilnya, mereka yang datang ke kantor KUA kecamatan. Bayarnya waktu itu segini SKBM. Kemudian yang berikutnya akta itu tuh nggak perlu lah ya karena udah punya, tapi kebetulan aku pakai yang lama. Ada beberapa agen sebenarnya minta yang terbaru, tapi aku waktu itu mereka oke-oke aja, sah-sah aja dengan yang lama. Maksudnya yang lama sama yang baru gimana kak? Yang baru kan pakai barcode sekarang ya, tanda tangan pejabatnya itu. Nah kalau aku kebetulan waktu itu tanda tangan biasa aja, sah-sah aja. Dan jangan lupa SKBM itu diterjemahin, akta diterjemahin plus diapostilin ya. Jadi total biayanya segini guys. Ini aku santuin ya. Oke, kemudian waktu itu aku juga ada bayar fast foto di kedutaan Belandanya, yang mana waktu itu aku bayar segini. Segitu, oke, totalnya segini. Wow. Murah. Oh ya, perlu teman-teman ketahui dan diingat bahwasanya ini dokumen yang kita urus di Indonesia, yang mana itu pakai duit kita sendiri. Plus sebenarnya itu bukan total semua dokumen, pasti ada dokumen yang lainnya, yang mana dokumen yang lainnya itu dari agensi. Jadi ketika kalian udah dapat host family, kalian dikasih tahu host family itu agensi yang mereka pakai gitu loh. Nah nanti si agensi ini akan mengarahkan kalian dokumen apa aja yang mesti kalian penuhi, termasuk dari dokumen dari merekanya sendiri. Selain yang kalian urus di Indonesia, mereka juga punya formulir banyak banget, dan itu nanti kalian isi juga ya. Jadi nggak hanya dokumen yang tadi syaratnya ya, masih banyak yang lain, tergantung agensi yang kalian pakai gitu guys. Oke, dah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini, urus visa. Nah ini menarik karena di urus visa ini berarti kalian sudah selesai semua step, yang mana tadi urusan yang di Indonesia udah selesai, dokumen yang dari agensi udah kalian isi semua, dan kalian nanti akan diarahin oleh agensi kalian setelah dicek semua dokumen kalian kirimkan ke agensi kalian, baik itu via email atau aplikasinya mereka ataupun apapun itu. Dicek udah oke, nanti mereka bilang ya udah kalian kamu nanti datang di tanggal sekian gitu loh. Bisa jadi mereka yang booking buat kamu si appointment untuk ke kedutaan Belandanya, bisa jadi kamu sendiri yang ngebooking gitu loh, tergantung agensi kamu. Kebetulan aku waktu itu mereka yang arahin dan aku yang booking sendiri. Nah habis itu karena udah selesai semua, nanti mereka juga akan arahin bahwa dokumen ini dokumen itu yang disuruh sama mereka. Nah datang ke kedutaan sesuai jam yang kalian dapatkan, ya udah nanti ditanya sama mbak-mbaknya, serahin dokumen, ditanya pakai bahasa Indonesia. Kebetulan waktu itu aku jadi cukup
mudah gitu loh, singkat. Terus dicek foto, nah kebetulan foto waktu itu yang aku bawa sendiri dari rumah kurang pas, nggak biometrik gitu kayaknya, maksudnya kayak nggak simetris lah, nggak kedetek, jadi aku foto di kedutaan lagi, yang mana biayanya udah aku cantumin tadi ya. Nah abis itu ditanya, kita jawab kamu program apa di sana, kenapa mau ke sana, berapa anaknya, tugasnya apa aja, berapa lama kerjanya. Sebentar sih, cuma formalitas sih rasanya ya waktu itu. Nggak tahu sekarang bisa jadi berubah. Nanti dia kasih surat tanda bukti bahwa kalian udah apply visa. Di surat itu juga tertulis kapan kalian bisa jemput visa udah jadinya gitu loh. Kebetulan waktu itu di suratnya aku alhamdulillahnya dapat 2 hari setelah itu datang lagi sana dan ambil visa gitu guys. Seru. Jadi simple. Kalau kalian udah seluruh dokumennya udah aman itu insya Allah, karena udah dijamin visanya dari agensi. Oke, dah. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini. Akomodasi dari keluarga angkat yang didapat selama program au pair apa aja sih kak gitu. Mungkin maksudnya fasilitas ya, nggak hanya akomodasi, karena akomodasi kayaknya lebih ke tempat tinggal ya. Ini aku jelasin bingung kenapa, karena aku kalau berpatok pada pengalamanku itu terlalu wow, terlalu mewah menurutku. Jadi aku jelasin ini yang harusnya kalian dapat ya. Satu itu tuh kalian tentunya pasti dapat kamar ya, harusnya nggak bagi sama anak-anak mereka gitu loh. Tapi ternyata ada kok yang bersama anak-anaknya. Jadi ini tergantung kalian, kesepakatan kalian gitu loh. Kalau kalian oke, pas waktu interview kan otomatis tanya-tanya ya kita, mereka juga tanya-tanya kita gitu loh. Nah, cari sesuai yang kalian inginkan. Kalau nggak sesuai kalian inginkan, tapi kalian paksa untuk pergi mengiyahkan dan akhirnya sampai di sini, nanti remake-nya susah guys. Cari ganti itu tuh susah, takutnya gitu. Tapi kalau kalian mau ambil resiko ya tergantung kalian gitu. Ya satu kamar, pasti kamar mandi itu sebenarnya harus ya, tapi mungkin ini jadi tergantung orangnya. Kalau kaya mungkin dia memang punya kamar mandi tiap kamarnya, tapi kalau enggak ya mungkin sharing sama siapa gitu kan. Nah, makanan ini mungkin sebagian keluarga juga memang mengkhususkan kalian untuk ya udah kalian tuh boleh ngelis apa aja yang mau kalian list. Tapi ada juga mungkin keluarga yang ya udah apa yang mereka beli itu juga yang kalian masak gitu loh. Tapi harusnya setahu aku kalian punya pesanan tersendiri tiap minggu sesuai dengan jadwal mereka belanja nantinya gitu loh. Itu udah pasti. Terus uang saku pasti ya 300 sampai 340 secara tertulisnya. Itu tergantung kalian. Kalau kalian oke dan 300 silahkan. Kalau kalian memang mau yang cari 340 ya yang 340 gitu loh per bulannya. Kemudian kursus. Nah, kursus ini menurutku lagi-lagi diskusi kalian sama keluarga kalian. Kalau mereka oke ya nanti akan dikursusin. Kalau kalian nggak nanya berarti sampai di sini nanti tiba-tiba kita nggak ada diskusi tentang itu ya. Itu tergantung kalian. Makanya di awal kalian memang harus tanya dengan baik dan benar gitu loh. Jangan nanti sampai di sini malah banyak komplain karena nggak bertanya. Lagi-lagi sebenarnya apa ya, kasusnya tuh mungkin kasus yang banyak sekarang itu tuh banyak sini nggak sesuai dengan ekspektasi segala macam. Itu mungkin menurutku bisa jadi salah kedua-duanya gitu loh. Ini bukan berarti aku menyalahkannya, cuman gimana ya, itu bisa didiskusiin sebenarnya guys. Itu sih poinnya. Kalau memang nggak sesuai ya udah gitu loh. Itu udah hal yang pasti. Kemudian train si cardnya, chip cardnya, namanya chip card ya guys. Nah itu pasti kalian dapet, at least kalian punya free weekend gitu loh. Terus SIM card kalian pasti harusnya dibayarin per bulan. Itu udah pasti sih, banyak rata-rata memang punya, dan bahkan ada yang dibeliin museum card gitu loh per tahun gitu. Oke, dah. Pertanyaan berikutnya ini menarik juga kak, tiket pesawatnya dibayarin nggak? Sejauh yang aku tahu itu memang mereka yang akan bayar full ya. Tapi ada beberapa temanku yang kutanya ternyata mereka 50-50 gitu loh. Alangkah lebih baiknya menurutku ya seharusnya itu kewajiban keluarga angkat karena kita yang diundang datang kan gitu loh. Gitu. Tapi tergantung diskusi kalian oke berarti ya oke. Kalau pengen cari yang full, cari yang full. Tapi seharusnya memang keluarga angkat yang bayar semua. Dan pengalaman aku mereka yang bayar semua. Baik itu aku datang ataupun pulang mereka harus beliin gitu loh. Dan agensi kita nggak ada bayar. Ya karena itu memang mereka gitu loh yang berlangganan untuk nyari dan ngurus persuratan kita, makanya mereka yang bayar gitu. Nanti ada pertanyaan gitu nanti aku bacain juga, agensi gratis gitu kan. Ya memang karena itu agensi HF kalian gitu loh, HF kita gitu guys. Oke, dah. Oh ya, ketinggalan guys, ini ketinggalan ternyata ada pertanyaan sebelum ke tiket tuh ada 2 pertanyaan. Mohon maaf. Nah, pertanyaannya adalah kak, benefit yang kakak rasain selama au pair di Belanda, personal gimana gitu. Selain hak yang kita dapat, yang aku bilang sebelumnya ya guys ya, sebagai au pair itu tentunya punya kamar, uang saku segala macam, itu tuh aku nggak masukin di sini karena ini pengalaman apa ya, benefit pengalamannya aku gitu loh, personalnya aku di luar yang tadi. Satu yang aku rasain,
Indonesia tuh kaya guys, kaya banget. Aku di sini sih kayak merasa ya Allah, Indonesia tuh kaya banget, punya semuanya. Karena di sini kayak ya udah gitu-gitu aja, cantik bagus. Cuman terutama di sini di Belanda ini, gunung aja mereka tuh nggak punya guys gitu loh. Tapi kok bisa mereka tuh lebih sejahtera ya gitu loh, dibanding kita yang kaya raya negerinya tapi banyak orang yang besok tuh mau makan apa tuh masih banyak gitu loh. Jadi di sini aku makin merasa betapa kayanya negeriku, tapi sayang pengelolaannya masih kurang gitu loh. Terus yang kedua benefit yang aku rasain, cara hidup kayaknya ya, cara hidup orang sini tuh menarik menurutku. Kayak apa ya, kepo tuh ada sih pasti tiap orangnya, cuman kayak di sini ya udah urusan lu gitu loh. Bahkan yang suami istri pun schedule-nya masing-masing aja tuh mereka nggak saling tahu loh guys gitu loh. Yang aku lihat ya berdasarkan keluarga angkatku di sini, karena pagi-pagi mereka akan tanya kayak, nanti kamu ngapain ya gitu loh, karena pagi-pagi mereka malah ngomongin gitu loh. Jadi ya tiap orang berhak atas apa ya, atas dirinya untuk ngatur hidupnya gitu loh. Jadi nggak perlu diatur-atur, bahkan dari kecil juga mereka diatur mandiri gitu loh. Parenting itu parenting bagus banget di sini, terutama keluarga angkatku itu bagus. Jadi mungkin so far aku makin merasa Indonesia kaya. Kemudian bagaimana cara hidup orang di sini itu sangat luar biasa juga, disiplin, gak kepoan, individualnya bagus. Tapi individualnya juga nggak yang egois, nggak, sejauh yang aku lihat ya. Bahkan pagi-pagi mereka juga nyapa semuanya di sini tuh, terutama di kotaku tempat tinggal ya. Maksudnya mereka tuh ramah-ramah kok gitu loh. Cuman ya seadanya, sebagaimana wajarnya, yang nggak yang sampai menghabiskan waktu berlama-lama untuk ngobrol basa-basi, ina-inu, gosip gitu loh. Nggak ada di sini. Jadi itu mungkin yang aku rasain. Selain mungkin ya jalan-jalan pasti ya, karena itu mau nggak mau karena udah tinggal di sini guys. Kalian mau kemanapun kalian mudah, terutama negara Uni Eropa. Jadi kalian satset ada duit, pergi beli tiket kemana yang kalian mau gitu. Asik. Itu sih yang aku rasain. Oke, dah. Berikutnya nih, dikursusin nggak kak? Nah itu tadi sebenarnya aku udah jawab di bagian akomodasi atau fasilitas yang kita dapat ya, video yang itu. Tergantung diskusi kalian dari awal. Kalau kalian ada nanyain dan kalian memang butuh, ya udah berarti cari keluarga angkat yang menyediakan itu gitu loh. Oke, dah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini. Pertanyaan yang bagian ini menurutku menarik. Tugasnya ngapain aja? Satu, aku perlu mastiin dulu, kita perlu mastiin dulu nih si anak-anak mereka tuh umurnya berapa. Kalau di bawah 4 tahun berarti banyaknya di rumah. Dan mereka paling hanya 2 kali seminggu pergi ke penitipan anak gitu loh. Nah yang penting jangan lebih dari 30 jam per minggu ya, karena itu udah aturan sih sebenarnya. Kalau kalian lebih dari segitu itu kayaknya dipertanyakan ya keluarga angkatnya gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya apa ya, tergantung kesepakatan sama keluarga angkat. Bisa jadi mereka minta kamu untuk nyiapin bekal ke sekolah kalau seandainya mereka pergi sekolah. Kalau seandainya enggak ya tetap aja berarti nyiapin sarapan pagi gitu loh. Ada mungkin yang diminta nyiapin makan siang, ada justru makan malamnya mereka yang masak, nanti tinggal dipanasin. Jadi aku susah ngomongin bagian ini, nantung kalian lagi sih, kalian maunya gimana. Nah keluarga angkat kalian maunya gimana, nah itu nanti dibicarakan pas waktu interview guys gitu. Oke, dah. Kemudian pertanyaan berikutnya ini menarik. Harus ada tabungan nggak? BTW kalau mau jadi au pair. Nggak harus guys, karena kalian punya sponsor di sini. Kalau angkat kalian adalah sponsor kalian, jadi kalian nggak perlu punya tabungan berapa di tabungan. Nggak punya juga nggak apa-apa. Aku ingat banget, ini curhat aja ya, curhat. Ini curhat jujur. Aku sini hanya bawa duit segini. Hanya 20.000. 20.000 doang, kok bisa ke nyampe Belanda? Tapi itu cash ya, di rekening aku kayaknya berapa ya, entahlah, lupa, nggak mau curhat tentang itu. Poinnya yang aku pegang di tangan aku nggak sama sekali nggak bawa mata uang sini, karena sampai sini ya aku tunggu aja, karena semua udah ditanggung, ya udah tunggu gajian. Plus waktu itu karena ada hari raja atau King Day, aku dikasih duit cash pakai uang sini. Alhamdulillah, megangnya kayak wow segini, itu gede loh di Indo, padahal di sini tuh selai doang gitu guys. Oke, aku apa ya, harap ini tuh bisa menambah informasi buat teman-teman, dan aku senang untuk sharing tentang ini. Kalau kalian ada pertanyaan apapun itu, kalau kalian mau anggap aku sebagai tempat konsultasi mengenai ini juga nggak apa-apa gitu loh. Boleh DM, boleh komen, kalau aku ada waktu insya Allah pasti aku jawab. Jangan lupa follow untuk selalu update, dan jangan lupa untuk di like. Dadah. Oke, dah.